Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Arif dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan materi mengenai kemunduran dan akhir riwayat Kesultanan Mataram dari tahun 1667 hingga 1775. Sebelum memasuki materinya, saya akan membahas sedikit tentang penguasa Kesultanan Mataram sebelum masa kemunduran yang diawali oleh Ki Ageng Pamanahan selaku pendiri Mataram, yang dahulunya Mataram hanya sebagai kadipaten dari Kesultanan Pajang, lalu digantikan oleh putranya yakni Panembahan Senopati, sehingga Mataram berhasil menaikkan status dari kadipaten menjadi kerajaan atau kesultanan, lalu digantikan oleh Panembahan Hanyokroewati hingga pada puncak keemasan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo membawa Kesultanan Mataram menjadi kesultanan yang terbesar. Lalu Sultan Agung wafat dan digantikan oleh putranya yakni Amangkurat I. Faktor penyebab pemunduran Kesultanan Mataram dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konflik perebutan kekuasaan. Yang kedua, pemberontakan atau perang. Yang ketiga, ikut campur tangan dari pihak asing yakni VOC. Awal dari kemunduran Kesultanan Mataram diawali naik tahtanya Amangkurat I, dan ada beberapa faktor yang membuat Kesultanan Mataram mengalami kemunduran. Yang pertama, dari wafat para senior penasihat Kesultanan Mataram, dan pada tahun 1667 menjadi awal kemunduran karena banyaknya wafat penasihat Kesultanan Mataram membuat kerajaan Mataram kehilangan penasihat yang berpengalaman. Lalu yang kedua, perebutan kekuasaan antar lawan politik seperti Tumenggung Wiraguna, Pangeran Khalid, dan Pangeran Toki. Lalu dengan keluarga bangsawan seperti berseteru dengan putra mahkotanya. Lalu yang ketiga, pembantaian ulama yang menandakan kemerosotan akhlak Amangkurat I yang diperintahkan oleh Amangkurat I untuk membantai ulama di alun-alun. Lalu yang keempat, menyusutnya wilayah Kesultanan Mataram yang dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Sukadana Kalimantan, Palembang, dan Jambi melepaskan diri dari wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dan yang terakhir, membangun hubungan antara Mataram dengan Kompeni atau VOC yang dahulunya sebelum Amangkurat I sempat berseteru. Lalu pemberontakan dari luar terhadap Mataram atau pemberontakan Trunojoyo. Nah, pemberontakan Trunojoyo ini dibentuk oleh pasukan Madura dan Makassar yang bersekutu melawan Mataram. Hingga pada tahun 1676 serangan ke Pulau Jawa oleh Madura dimulai hingga kekuasaan Mataram menjadi semakin sedikit. Lalu pada puncaknya yakni pada tahun 1667 pemberontakan Trunojoyo hingga kejatuhan Mataram di Pleret pada tanggal 28 Juni 1667 membuat Amangkurat I mengungsi ke Tegalwangi. Lalu Adipati Anom selaku putranya Amangkurat meminta bantuan kepada VOC untuk menghentikan pemberontakan Trunojoyo, yang akhirnya pemberontakan Trunojoyo berhasil dipadamkan dan Trunojoyo berhasil ditangkap lalu dihukum mati pada tahun 1680. Dikarenakan Amangkurat I wafat, digantikanlah oleh putranya Adipati Anom dan menjadi Amangkurat I yang bertahta tahun 1677 hingga 1703. Lalu terjadi pemindahan ibu kota dari Pleret ke Kartasura tahun 1680 dan Amangkurat II wafat. Terjadi perebutan tahta yang dikenal sebagai Perang Tahta Jawa I antara Amangkurat III yang sedang bertahta tahun 1703 hingga 1705 dengan Pangeran Puger, sehingga Amangkurat III dilengsarkan dan naik tahtanya Pangeran Puger dengan gelar Pakubuwana I pada tahun 1704 dan hingga 1719. Pakubuwana I wafat lalu digantikan oleh Amangkurat IV dan terjadi Perang Tahta Jawa II antara Amangkurat IV dengan Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar yang dimenangkan oleh Amangkurat IV yang bertahta tahun 1719 hingga 1726, lalu digantikan oleh Pakubuwana II yang menaiki tahta tahun 1726 hingga 1742 dan mendirikan Keraton Mataram di Surakarta.
Kesultanan Mataram pernah dilanda suatu peristiwa besar, yakni Geger Pecinan atau Perang Cina yang terjadi pada tahun 1740 hingga 1743 yang diawali pada tanggal 10 Oktober 1740. Terjadi pembantaian massal orang Tionghoa atas perintah Gubernur Jenderal VOC Falkenir di Batavia dikarenakan adanya perseteruan antara kaum Tionghoa dengan VOC dikarenakan urusan perdagangan. Pada Juni 1741, orang Tionghoa bergerak dari Batavia ke Mataram seperti Tegal untuk menyerang pos company dan sekaligus menyelamatkan diri dari pembantaian di Batavia. 1 Agustus 1741, ucap sumpah setia pasukan Tionghoa kepada Pakubuana II dan membuat aliansi Mataram Tionghoa, dan Pakubuana II pun tidak suka kepada VOC. Lalu akhir Agustus 1741, Pakubuana II mengirimkan pasukan ke Semarang untuk membantu pasukan Tionghoa. Namun sayangnya Pakubuana II membolot kepada VOC karena khawatir kekalahan yang terus menimpa pasukan Mataram Tionghoa. Hingga 30 Juni 1742, Sunan Kuning menaklukkan Keraton Kartasura dan dilantik sebagai penguasa yang bergelar Amangkurat V. Lalu yang diperparah pada tanggal 26 November 1742, Bupati Madura Cakraningrat IV berhasil menduduki Keraton Kartasura dan Sunan Kuning pun melarikan diri, hingga Sunan Kuning atau Amangkurat V ditawan oleh VOC. Sehingga September 1743 terjadi penandatanganan perjanjian antara Pakubuana dengan VOC sekaligus berakhirnya Geger Pecinan. Kesultanan Mataram terus mengalami kemunduran hingga terjadi peristiwa besar antara Pakubuana III selaku pengganti dan anak dari Pakubuana II dengan Pangeran Mangkubumi yang dibantu oleh Raden Mas Said dikarenakan ketidaksukaannya Pakubuana III yang mesra dengan VOC sehingga terjadi pertempuran besar. Lalu VOC turun tangan dengan adanya perjanjian Giyanti yang ditandatangani bersama pada tanggal 13 Februari 1755. Kesultanan Mataram pecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta yang diduduki oleh Pakubuana III dan Kesultanan Yogyakarta diduduki oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Tidak sampai di situ saja, Raden Mas Said yang pernah membantu Pangeran Mangkubumi memberontak karena tidak mendapatkan wilayah dari perjanjian Giyanti, sehingga Raden Mas Said melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap Pangeran Mangkubumi dan Pakubuana III, sehingga VOC pun turun tangan lagi dengan adanya perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757. Mataram dipecah kembali menjadi tiga, yakni Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Ketiga kekuasaan ini bertahta di Jawa pada 1775 dan Raden Mas Said naik tahta menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Itulah materi saya ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.